Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai pemasaran digital. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Banyak teknik dan praktek yang harus diterapkan dalam kategori pemasaran digital atau online. Dengan adanya ketergantungan pemasaran offline membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS (pesan teks dikirim melalui ponsel), menampilkan iklan spanduk dan digital luar. Dengan menggabungkan strategi pemasaran online dan offline, maka kegiatan promosi lebih maksimal. Pemasaran digital ini terdapat beberapa faktor di dalamnya, yaitu faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Langkah-langkah pemasaran digital. Dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA (Awareness, Interest, Desire, dan Action), khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar (konsumen). 1. Awareness (kesadaran). Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. 2. Interest (ketertarikan). Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari (Google, Yahoo, dan lain-lain), dan jejaring sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain. 3. Desire (keinginan). Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. 4. Action (tindakan). Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Kunci sukses pemasaran digital. 1. Harus memperhatikan istilah pada AIDA (Awareness, Interest, Desire, dan Action). 2. Pasar adalah tempat komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Untuk memperoleh komunikasi tersebut, merek harus melakukan positioning terlebih dahulu. Dapat melalui berbagai media forum, blog, dan lain-lain. Dan yang paling efektif ialah melalui jejaring sosial, melalui Facebook, Twitter, email, Google, dan lainnya. Jenis-jenis pemasaran digital. Berikutnya adalah masuk pada pembahasan mengenai jenis dari pemasaran digital. Setidaknya terdapat 6 jenis yang terbagi sesuai dengan metode dan platform yang digunakan. 1. Website. Yang pertama, website adalah salah satu media yang saat ini cukup populer sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa dari suatu brand. Dengan menggunakan website sangat mampu untuk menjangkau target user secara lebih luas dari seluruh penjuru daerah. Website juga dapat digunakan untuk sarana memperkenalkan profil sebuah perusahaan. Keuntungan dari membuat website sendiri adalah biaya penanganan yang relatif murah tanpa mengeluarkan biaya serta promosi produk yang besar. 2. Search engine marketing. Jenis kedua yang banyak digunakan sekarang adalah search engine marketing, di mana terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu SEO dan SEM. Untuk SEO sendiri termasuk ke dalam pemasaran digital tanpa mengeluarkan modal yang besar untuk membantu website masuk pada halaman pertama di mesin pencari Google. Sedangkan SEM
merupakan singkatan dari Search Engine Marketing, di mana tujuan yang digunakan sama dengan SEO, namun biaya yang harus dikeluarkan juga cukup besar. Karena SEM mengandalkan bantuan iklan untuk setiap klik yang dilakukan user untuk masuk pada website Anda. 3. Email marketing. Jenis ketiga adalah pemasaran email di mana Anda dapat mempromosikan berbagai konten terkait produk atau informasi untuk disebarluaskan melalui media email. Strategi ini terbukti cukup efektif untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada website Anda. 4. Sosial media marketing. Jenis yang keempat merupakan bentuk promosi melalui situs di jaring sosial. Terdapat banyak sekali platform yang menyediakan fitur untuk melakukan promosi produk Anda. Salah satu contohnya adalah Facebook, Ads, Twitter, Ads, serta Instagram. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial sendiri adalah tidak membutuhkan biaya penanganan yang besar, serta dapat menjangkau customer secara luas melalui channel yang Anda buat. 5. Online advertising. Yang kelima tergolong ke dalam bentuk pemasaran digital melalui internet dengan berbayar. Anda harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih mahal, namun akan mendapatkan konsumen dan hasil yang lebih cepat daripada menggunakan strategi SEO. 6. Video marketing. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menggunakan media berupa video untuk menampilkan informasi mengenai produk atau layanan Anda. Cara ini terbukti cukup efektif saat banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mengakses internet. Salah satu channel untuk mempromosikan produk atau jasa Anda adalah melalui YouTube, di mana Anda dapat mengunggah berbagai konten video menarik terkait produk bisnis dan aktivitas usaha Anda. 7 strategi digital marketing yang tepat. Setelah mengenal beberapa jenis digital marketing yang cukup populer saat ini, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai strategi digital marketing yang tepat untuk membantu bisnis di era digital modern. 1. Search Engine Optimization atau yang disingkat SEO. Anda tentu sering melihat beberapa situs yang masuk pada halaman pencarian pertama di Google. Nah, biasanya untuk memperoleh peringkat halaman yang baik di mesin pencari, salah satu metode yang efektif adalah dengan melakukan optimasi SEO. SEO adalah bentuk apresiasi untuk situs web yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian. SEO sendiri terbagi menjadi dua jenis, on-page dan off-page. Untuk on-page sendiri lebih mengarah kepada proses optimasi pada halaman websitenya, sedangkan off-page merupakan proses optimasi yang dilakukan dengan bantuan dari website lain untuk meningkatkan kredibilitas situs Anda. Di dunia digital marketing sendiri terdapat beberapa pekerjaan yang cocok untuk menangani SEO, seperti SEO spesialis, content writer, copywriter, dan masih banyak yang lain lagi. 2. Pay per click dalam kurung PPC. PPC adalah sebuah cara untuk mengarahkan traffic pengunjung untuk masuk ke website Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contoh dari PPC yang sering digunakan adalah Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, dan contoh yang lainnya. Cara kerja dari PPC adalah Anda harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan slot atau posisi teratas pada mesin pencari dan dikenakan biaya setiap kliknya. Pastikan untuk perusahaan atau bisnis Anda memiliki modal yang cukup untuk menerapkan strategi marketing dengan PPC.
3. Konten marketing. Strategi digital marketing yang selanjutnya adalah dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel Anda dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa Anda. Dalam menggunakan pemasaran, konten ini juga harus menerapkan beberapa aturan dan kaidah penulisan yang benar dan telah menerapkan SEO friendly. Seorang penulisan konten atau biasa disebut dengan content writer akan membuat berbagai tulisan dalam bentuk blog, artikel, brosur online, e-book, dan lain sebagainya. 4. Influencer. Strategi digital marketing yang berikutnya adalah seorang influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar di sebuah komunitas ataupun ruang lingkup yang lebih luas. Pada umumnya, seorang influencer mampu mempengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain untuk mengikuti saran yang diberikan oleh influencer tersebut. Dengan menggunakan seorang influencer, maka mempromosikan produk merupakan hal yang mudah, sehingga banyak konsumen yang percaya dengan produk Anda karena dorongan dan pengaruh yang besar dari seorang influencer. Contoh influencer pada era sekarang adalah selebgram dan seleb tweet yang memiliki pengaruh di media sosial. 5. Affiliate program. Program afiliasi merupakan suatu pekerjaan untuk mempromosikan sebuah produk milik suatu perusahaan atau agensi, di mana ketika produk tersebut berhasil terjual, maka orang yang mempromosikan produk mendapat tambahan komisi yang telah disepakati oleh perusahaan. Belajar digital marketing dapat dilakukan dengan mengikuti program afiliasi ini. Anda dapat bekerja setiap saat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat melakukan kegiatan promosi di mana saja serta dapat melakukan proses monitoring dengan lebih mudah. 6. Google Business School. Saat ini banyak sekali kemudahan yang diberikan dengan adanya teknologi. Terkait dengan online marketing, Anda dapat belajar digital marketing dengan membuat akun pada Google Business School. Fungsi dari Google Business School adalah untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai nama perusahaan, jam kerja, alamat kantor, jenis perusahaan, hingga lokasi kantor Anda sehingga customer dapat lebih mudah untuk menemukan lokasi Anda secara akurat yang telah terintegrasi dengan Google Maps. 7. Otomatisasi pemasaran. Strategi terakhir yang dapat Anda lakukan adalah dengan melakukan otomatisasi pemasaran. Belajar digital marketing juga dapat dilakukan dengan mulai menyusun alur pekerjaan seperti menjadwal daftar unggahan konten, melakukan manajemen konten pada media sosial, dan lain-lain. Otomatisasi dapat dilakukan melalui media email serta berbagai platform media sosial yang ada. Teknik otomatisasi ini juga merupakan bentuk tugas yang dilakukan berulang. Manfaat digital marketing. Berikut merupakan beberapa poin tentang mengenai manfaat digital marketing untuk mendukung perkembangan bisnis Anda. 1. Membangun personal dan produk branding. Tanpa disadari dalam membangun sebuah bisnis, maka sangat diperlukan faktor kepercayaan dari pelanggan. Semakin pelanggan atau konsumen percaya terhadap produk Anda, maka kredibilitas bisnis Anda juga akan meningkat. Membangun personal dan produk branding sangat diperlukan pada praktek pemasaran digital saat ini. Personal branding dapat terbentuk dengan membentuk pribadi atau perilaku yang baik dan profesional dalam dunia pekerjaan. Kemudian apabila produk branding dapat terbentuk jika brand atau merek perusahaan memiliki kredibilitas yang baik serta mendapat pengakuan di masyarakat. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kedua hal tersebut adalah dengan menggunakan pemasaran digital melalui berbagai media yang ada. 2. Menjangkau target pasar yang lebih luas.
Ketika setiap bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi, dengan menerapkan online marketing akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. 3. Lebih murah dan efektif. Manfaat digital marketing yang terakhir yaitu tidak memerlukan sumber daya yang besar atau dapat dikatakan minim dari sisi modal. Setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet tanpa menggunakan biaya yang besar. Namun, Anda juga perlu untuk menerapkan beberapa metode khusus agar strategi bisnis Anda memang tepat sasaran dan sesuai dengan target user Anda. Lakukanlah riset kompetitor bisnis Anda serta persaingan produk yang ditawarkan kompetitor dengan produk Anda sehingga dapat meminimalisir atau menurunkan tingkat kegagalan bisnis atau usaha. Keunggulan digital marketing. Internet menjadi salah satu pusat online digital marketing dan media pemasaran yang sangat kuat, terjangkau, dan efektif untuk mendapatkan umpan balik langsung dengan proses interaksi dan monitoring yang lebih mudah. Internet dapat digunakan baik untuk mengirim pesan kepada seseorang seperti email, IM, RSS, atau podcast, juga untuk menyebarluaskan konten iklan, banner, dan bayar per klik. Dalam kurung istilah iklan dalam mesin pencari. Oleh karena itu, internet dapat dianggap sebagai kombinasi dari push and pull teknologi untuk melaksanakan kampanye pemasaran. Dengan media digital online tersebut, memungkinkan organisasi bisnis dapat melihat secara real-time bagaimana kampanye pemasaran bekerja, seperti apa yang sedang dilihat, seberapa sering, berapa lama, serta tindakan lain seperti tingkat respon dan pembelian yang dilakukan. Digital marketing online dapat didistribusikan pada tingkat yang lebih cepat dan jangkauan yang luas, dan komunikasi pemasaran tradisional. Media digital memungkinkan konsumen untuk menelusuri informasi lebih dalam yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sebelum melakukan pembelian. Selain itu, konsumen dapat melakukan interaksi secara cepat dengan penjual berkenan dengan produk yang ditawarkan. Digital marketing itu tidak hanya berhubungan dengan iklan semata, karena iklan merupakan salah satu cara dalam memasarkan produk yang sebenarnya kurang memiliki kredibilitas. Hal tersebut bisa dilihat dari sekitar 76% orang yang tidak mempercayai iklan perusahaan karena dianggap berbohong. Iklan bukan jalan satu-satunya dalam digital marketing dan merupakan cara yang kurang efektif kecuali kalau kita mempunyai uang yang begitu banyak. Karena iklan pada dasarnya secara tidak langsung memaksa seseorang untuk melihatnya. Strategi pemasaran dalam digital marketing. Ada beberapa langkah-langkah sederhana mengenai strategi pemasaran dalam digital marketing yang sangat efektif membangun kesadaran digital dan meningkatkan kesadaran merek. Adapun strategi pemasarannya sebagai berikut. 1. Langkah 1. Pahami target. Siapa mereka, di mana mereka, jurnal apa yang mereka baca. Mencari jawaban adalah salah satu cara membuat personal. Personal adalah deskripsi dari orang tertentu yang mungkin ingin layanan Anda. 2. Langkah 2. Analisa pesaing. Jangan abaikan pesaing Anda. Lakukan penelitian terhadap mereka untuk melihat bagaimana mereka menggunakan saluran pemasaran digital dalam menjangkau pelanggan. 3. Langkah ketiga, prioritaskan taktik dan saluran digital. Ada begitu banyak saluran media digital online, Anda harus dapat menentukan saluran mana yang cocok untuk Anda dalam kurung YouTube, Facebook, dan sebagainya. 4.
Langkah keempat, memaksimalkan potensi saluran. Berbagai saluran digital dan taktik akan benar dan untuk bisnis tergantung pada tujuan bisnis. Setelah tahu tujuan bisnis tersebut, barulah kita harus memaksimalkan potensi saluran itu. 5. Langkah kelima, mengukur hasil. Membuat indikator kinerja yang diukur dan terukur, misalnya meningkatkan penjualan online sebesar 30% dari sebelumnya, meningkatkan lalu lintas pencarian alami 40%, meningkatkan keterlibatan media sosial Facebook 25%. 6. Langkah keenam adalah analisa efektivitas. Anda dapat menguji apakah kampanye pemasaran Anda efektif dengan melacak melalui Google Analytics dan metrik lainnya seperti Facebook, Twitter, atau yang memakai Instagram, bisa dalam grup WhatsApp atau WhatsApp broadcast. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai marketing digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.